Halo guys, selamat datang kembali di channel Sisi Tengah. Jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Bu Sisi pikir dia sudah melakukan yang terbaik. Hemat, menabung, menyisihkan sedikit demi sedikit untuk anak-anaknya. Tahun pertama ia merasa aman-aman saja. Tetapi beberapa tahun ini, Bu Sisi merasa ada yang aneh. Bu Sisi merasa sudah konsisten menabung seperti biasa. Tetapi tahun ini barang-barang terasa mahal untuk mencukupi kebutuhan pokok saja. Tabungannya sudah tidak cukup lagi. Tidak seperti dulu. Apa jadinya kalau kamu menabung puluhan juta, tapi saat dibutuhkan, nilainya sudah hilang separuhnya? Itu bukan cerita fiksi. Itu kenyataan yang dialami banyak keluarga. Tapi satu ibu rumah tangga yang tidak pernah belajar keuangan menemukan caranya sendiri untuk bangkit. Dan caranya mungkin bisa menyelamatkanmu juga. Setiap pagi, Bu Sisi duduk di meja makan yang catnya mulai mengelupas, mencatat pengeluaran harian dengan pensil kecil dan buku catatan lusuh yang sudah sobek di sudut-sudutnya. Ia adalah ibu rumah tangga biasa di sebuah gang sempit kota kecil, hidup bersama Pak Arman, suami yang penghasilannya bergantung pada panggilan servis AC yang tak tentu arah dan waktu. Uang selalu dihitung cermat. Setiap lembar pecahan 50.000 diselipkan ke dalam kaleng bekas kue lebaran yang ia sembunyikan di balik lemari. Bagi Bu Sisi, menabung seperti itu adalah bentuk cinta. Ia percaya dengan menyimpan uang sedikit demi sedikit, ia sedang membangun masa depan untuk anak-anaknya, untuk hari tua yang damai, dan untuk rasa aman jika sakit tiba-tiba datang. Tapi cinta saja ternyata tidak cukup untuk mengalahkan kenyataan yang diam-diam bekerja melawannya setiap tahun. Sampai suatu sore, ketika ia sedang menyetrika baju anaknya yang akan dipakai lomba pramuka, ia melihat tayangan singkat dari YouTube yang tak sengaja terbuka di ponsel anaknya. Seorang pria berpakaian rapi berkata tegas, "Inflasi tahunan Indonesia sekitar 3,5%. Artinya, setiap tahun nilai uang yang kita simpan diam-diam berkurang." Kalimat itu menghentikan gerakan setrikanya. Ia ulang videonya 2 kali, 3 kali, seperti tak percaya dengan yang baru saja didengarnya. Ia segera membuka kaleng simpanannya, menghitung uang yang selama ini ia pikir menjadi penyelamat. Tapi ketika ia bandingkan dengan harga kebutuhan pokok di pasar, beras, minyak, gula, hatinya seperti disayat. 5 tahun menabung, tapi nilainya tidak lagi sanggup membeli yang dulu bisa dengan mudah ia beli. Matanya berkaca-kaca. Ia sadar selama ini ia melindungi uangnya, tapi lupa melindungi nilainya. Rasa kecewa berubah jadi panik. Bu Sisi mengurung diri di kamar, merenung sambil menatap plafon yang retaknya makin lebar. Ia merasa gagal. Ia merasa bodoh. Apa gunanya menabung kalau setiap tahun uang itu perlahan habis dimakan waktu? Pikirnya. Tak ada yang mengajarinya soal ini. Sekolah tidak pernah membahasnya. Orang tua dulu hanya tahu menabung di bawah bantal. Ia merasa marah pada dirinya sendiri, pada sistem yang tak pernah memberitahu, bahkan pada uang yang ia kira bisa dipercaya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia memikirkan anak-anaknya, masa depan yang ia kira aman, dan hidup tua yang seharusnya tenang. Semua itu terasa rapuh, seperti rumah kayu yang pelan-pelan dimakan rayap. Keesokan harinya, ia mencari video-video lain tentang inflasi dan cara melindungi uang. Ia temukan istilah baru yang asing di telinganya, aset lindung nilai. Ia dengar tentang emas, tentang bagaimana harga emas naik sekitar 8% per tahun, bahkan saat harga-harga kebutuhan melonjak. Ia kaget, takjub, dan malu. Selama ini ia menganggap emas hanya untuk perhiasan, untuk pamer saat kondangan. Tapi ternyata emas bukan soal gaya, melainkan perlindungan. Sebuah payung dalam hujan panjang bernama inflasi. Ia melihat data harga emas 10 tahun terakhir, terus naik, perlahan tapi pasti. Ia terdiam. Kalau saja 5 tahun lalu aku beli emas, bukan simpan uang, mungkin sekarang nilainya sudah 2 kali lipat, gumamnya dengan getir.
Ia pun mengambil langkah kecil, menjual satu-satunya gelang kawin peninggalan ibu, dan membeli logam mulia 1 gram pertamanya. Tangan gemetar, hati campur aduk. Tapi ada harapan yang perlahan tumbuh. Ia mulai mencicil emas digital dari aplikasi yang dikenalkan anaknya. Hanya 20.000 seminggu, kadang 50.000 kalau ada lebih. Tidak besar, tapi konsisten. Ia mulai merasa tenang setiap kali melihat notifikasi bertuliskan saldo emas bertambah. Rasanya seperti membangun kembali masa depan dari serpihan harapan yang sempat hancur. Kini ia tak lagi menyimpan uang di kaleng biskuit, tapi di tempat yang lebih tahan waktu. 3 tahun telah berlalu sejak hari pertama Bu Sisi membeli emas batangan pertamanya. Kini, saat ia membuka kembali catatan lamanya, yang dulu hanya berisi harga-harga kebutuhan dapur dan rencana belanja mingguan, ia melihat betapa hidupnya telah banyak berubah. Di halaman belakang rumah, ia duduk bersama anaknya, membuka amplop yang berisi kwitansi pembelian emas dari tahun-tahun lalu. Ia membandingkan harganya dengan harga emas hari ini yang terpampang di layar ponsel. Dahulu, 1 gram emas ia beli seharga Rp850.000. Kini nilainya sudah di atas Rp1.100.000. Ia mencatat selisihnya, lalu menghitung rata-rata kenaikan tiap tahun. Sambil tersenyum kecil, ia berbisik, hampir 8% naiknya. Lalu ia menoleh ke kalender yang ia tempel di tembok dapur, tempat ia mencatat inflasi yang ia dengar dari berita, 3,5% per tahun. Kalau uangku disimpan biasa, nilainya justru turun. Tapi karena disimpan dalam emas, justru naik dan tahan banting. Di ruang tengah, ia mengajak anaknya untuk belajar menghitung nilai sebenarnya dari uang yang disimpan. Ia ambil contoh sederhana. Dulu ibu punya uang 1 juta, tapi karena harga barang naik 3,5% tiap tahun, nilainya sekarang tinggal sekitar Rp880.000. Tapi kalau uang 1 juta itu ibu simpan dalam bentuk emas, sekarang nilainya malah jadi lebih dari Rp1.250.000. Nah, bedanya di situ. Kalau kita simpan uang, kita cuma simpan angkanya. Tapi kalau simpan emas, kita simpan daya belinya. Anak-anaknya mengangguk perlahan, mungkin belum paham sepenuhnya, tapi mereka bisa melihat wajah ibunya yang lebih tenang, lebih yakin, dan lebih percaya diri. Bu Sisi kini tidak hanya menjaga uang, tapi menjaga waktu dan harapan keluarganya. Kini, kehidupan Bu Sisi belum tentu terlihat mewah, tapi jauh dari dulu yang selalu cemas. Ia dan suaminya masih hidup sederhana, masih menyesuaikan anggaran setiap bulan, tapi sekarang mereka punya tameng dari ketidakpastian. Emas-emas kecil yang mereka kumpulkan perlahan menjadi penopang ketika kebutuhan mendadak datang. Ia tidak lagi menatap masa depan dengan takut, karena ia tahu ia sudah menyiapkan sesuatu yang tahan terhadap waktu. Dan yang paling berharga dari semua itu, bukan hanya nilai emasnya, tapi pelajaran yang ia turunkan ke anak-anaknya, bahwa ketenangan bukan didapat dari banyaknya harta, tapi dari cara kita menjaganya, agar tidak dimakan oleh waktu dan keadaan. Kisah Bu Sisi adalah cerita banyak orang, percaya bahwa menabung adalah jalan keluar, tanpa sadar bahwa uang juga bisa habis nilainya jika tidak dijaga. Ia tidak salah, ia hanya kurang tahu. Tapi begitu tahu, ia tidak tinggal diam. Dan itu yang membedakan, keberanian untuk berubah meski sudah terlambat. Karena sebenarnya, belum pernah ada kata terlambat selama masih ada keberanian untuk memulai. Kalau hari ini kamu masih menyimpan uangmu begitu saja, berharap nilainya tetap, cobalah tanyakan lagi ke dirimu. Apakah kamu sedang menjaga uang atau membiarkannya pelan-pelan berkurang? Seperti Bu Sisi, mungkin kamu tidak langsung tahu, tapi begitu sadar, jangan tunggu lebih lama. Emas bukan hanya untuk orang kaya atau investor besar. Emas adalah pelindung nilai yang bisa dimulai bahkan dari Rp20.000. Jangan tunggu sampai uangmu tidak bisa membeli apa-apa, baru kamu tersadar. Karena waktu tidak pernah menunggu siapapun, tapi kamu bisa memilih mulai sekarang untuk tidak terus dikalahkan olehnya.